Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan membacakan teks terlebih dahulu ya. Ini judulnya adalah tentang hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, jadi kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang sudah mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, sekarang melalui teks yang sudah kita baca, maka sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Nah, apa ya yang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan di hutan bakau ya? Ya, betul ya. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nah, untuk soal-soal yang selanjutnya, nanti kamu selesaikan ya di rumah ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Kita masih akan membacakan sebuah teks. Nah, jadi sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Jadi menurut teks yang tadi yang sudah kita baca ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini ya, kita akan menulisnya. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Nah, misalkan nomor 1 ya, kakak beri contoh. Apa manfaat dari pelestarian pohon bakau? Nah, seperti ini ya. Nah, nanti dijawab ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, nanti kamu lanjutkan sendiri-sendiri ya. Oke ya, sip ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Setelah kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut ini. Nah, jadi nanti hasil wawancaranya, maka akan kita buatkan laporannya. Nah, laporannya misalkan, contohnya ya, kakak berikan kasih contoh, misalkan, menurut narasumber dikatakan bahwa pohon bakau bermanfaat untuk mencegah abrasi pantai. Nah, itu ya. Jadi manfaat dari pohon bakau itu, dia mencegah abrasi pantai atau pengikisan pantai. Jadi kalau ada pohon bakaunya, nanti pantainya itu tidak terkikis oleh ombak. Karena kalau terkikis lama-lama, nanti pantainya itu akan semakin ke dalam ya, nanti semakin habis daratannya, seperti itu.
Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal matematika. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1, 9 ditambah 5. Nah, mudah nih caranya ya. Jadi kita tinggal menandai angka 9, kemudian kita langkahkan 5 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah berapa? Ya, pintar ya, 14. Udah ya, gampang ya. Nah, untuk soal-soal yang selanjutnya, nanti kamu selesaikan sendiri ya, di rumah masing-masing. Nah, alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya, sudah mau menyimak. Assalamualaikum.